Sesungguhnya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan kenikmatan. Bahwa setiap kita selalu ingin punya kenikmatan, selalu ingin dapat kenikmatan, selalu ingin banyak kenikmatan. Tetapi banyak orang yang tidak sadar. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa kenikmatan yang diberikan Allah itu harus diwaspadai. Saya kok jarang ibadah tapi rezeki lancar. Saya kok selalu melakukan kesalahan tetapi kemudahan selalu didapatkan. Nah, ini perlu hati-hati nih. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya itu cukup banyak, tak terhitung jumlahnya. Kalau kita mau menghitung jumlah kenikmatan daripada saat kita terlahir, ya, dari awal kita terlahir, kemudian merangkak menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi orang tua, ya, menjadi kakek. Allahu Akbar, tak terhitung jumlahnya. Nah, ada hal yang menarik yang menggelitik kita. Kenikmatan dari Allah yang datang kepada kita itu merupakan hal yang tidak boleh kita abaikan. Tetapi ada juga orang yang dalam kehidupannya, ya, jangankan ibadah, bahkan mereka isi dengan berbagai kegiatan yang tak bermanfaat dalam pandangan agama. Ya, tetapi kok ada orang yang hidupnya seperti itu, tetapi rezekinya lancar, ya, dunianya kok begitu mudah, bahkan materinya begitu banyak. Ada orang yang ibadah setiap waktu, puasa setiap Senin Kamis, kesabarannya luar biasa, tetapi kok hidupnya susah. Nah, ini yang penting, ya, yang harus kita pahami, sehingga kita tidak perlu harus iri terhadap orang yang hidupnya enak padahal dia tidak ibadah. Ya, kita tidak perlu harus iri terhadap orang yang punya kenikmatan padahal hidupnya banyak kesalahan. Nah, sesungguhnya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan kenikmatan. Bahwa setiap kita selalu ingin punya kenikmatan, selalu ingin dapat kenikmatan, selalu ingin banyak kenikmatan. Tetapi banyak orang yang tidak sadar. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa kenikmatan yang diberikan Allah itu harus diwaspadai. Saya kok jarang ibadah tapi rezeki lancar. Saya kok selalu melakukan kesalahan tetapi kemudahan selalu didapatkan. Nah, ini perlu hati-hati nih, ya. Kalau usia sudah panjang dan Allah kasih kemudahan, padahal kita belum maksimal melaksanakan ketaatan, nah ini perlu hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Dalam Islam itu ada yang kita kenal dengan istilah istidraj. Ya, kadang-kadang memang hidup kan kita terasa senang. Kita merasa bangga, apalagi kalau setiap permintaan kita dikabulkan. Padahal hidup kita penuh bergelimang kesalahan. Dan kita harus khawatir. Bukannya ketika Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus khawatir ketika apa yang kita inginkan selalu dimudahkan. Ya. Jadi pemberian Allah kepada kita itu pasti bahwa Allah itu maha sayang, maha kasih, maha bijak, maha pemberi rezeki. Jangankan orang-orang yang beriman, yang tidak beriman pun diberikan. Tapi kita harus waspada. Satu kesempatan Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Bila engkau melihat Allah memberikan dunia kepada orang, ya, atau kepada seorang hamba yang hidup dalam berbagai macam kesalahan,
maka itu namanya istidraj. Lantas Rasulullah membaca satu firman Allah, surah Al-An'am ayat 44, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kami siksa, ya, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi kita harus koreksi masing-masing. Apakah kenikmatan yang Allah berikan selama ini kita sambut dengan ketaatan, atau kenikmatan itu terus datang sementara kita menjawabnya dengan berbagai macam kesalahan? Jadi harus hati-hati, itu namanya istidraj, ya, istidraj. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Semua kenikmatan dan apa yang disenangi oleh kita itu bisa menjadi istidraj. Nah, pertanyaannya adalah kapan sesuatu itu bisa menjadi istidraj? Dan bagaimana kemudian kita bisa membedakan, ya, mana kesenangan, mana kenikmatan yang kita dapat itu adalah karunia Allah, ya, apakah itu ujian Allah ataukah itu istidraj? Sahabat saudaraku, nanti kita akan paham, ya, makanya jangan kemana-mana. Kita nanti akan paham bahwa ternyata apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah datangkan kepada kita, di saat yang sama sesungguhnya kita banyak melaksanakan kesalahan, tetapi Allah memberikan kita kemudahan. Ya, nanti kita akan paham. Makanya jangan kita terlalu cepat iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, lebih-lebih orang-orang non-muslim. Kadang-kadang kalau kita secara secara logika berpikir, ya, kok aneh ya, kita ini kan hamba Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan firman Allah, tetapi cobaannya kok lebih banyak, ujiannya kok lebih berat, musibahnya kok lebih sering, ya. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka cenderung mengabaikan apa yang diperintahkan Allah dan memperlihatkan kedurhakaannya kepada Allah, tapi hidupnya jauh lebih enak. Lihat kita sekarang di sekeliling kita saja, rumah-rumah mewah, perumahan-perumahan elit, ya, apartemen-apartemen bermunculan, mobil-mobil kelas mahal. Coba kira-kira siapa pemiliknya? Perumahan-perumahan real estate, ya, yang sangat mewah luar biasa. Siapa pemiliknya? Kita sudah bisa menebak bahwa itu bukan orang Islam pemiliknya, walaupun ada lah, ya, pengusaha-pengusaha muslim yang punya real estate dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat pengembang-pengembang besar, pasti di belakangnya adalah orang-orang yang bukan Islam. Tapi kok mereka mudah sekali membuat perumahan, membuat apartemen, membuat usaha, membuat pabrik, membuat lahan baru, ya kan? Padahal mereka tidak bertakwa. Kenapa begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Tapi kita orang yang beriman, orang yang ngikutin syariat, kenapa begitu sulit hidup, bahkan begitu sering mendapatkan musibah? Nah, kita harus bedain, ya, apakah kenikmatan, kesenangan yang kita dapat itu adalah karunia Allah, atau memang sesungguhnya adalah ujian, ataukah istidraj? Nah, beberapa catatan para ulama yang perlu kita pahami. Apakah ini istidraj atau ujian atau karunia? Karena istidraj dalam pengertian yang khusus sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman.
ya mereka itu ditangguhkan hukumannya. Jadi istidroj itu adalah penangguhan hukuman. Biarin, ya, aku berikan kesenangan dulu. Sementara hatinya buta, hatinya membatu, hatinya tidak menerima Islam, biarkan. Tapi nanti satu saat di akhir kehidupannya aku akan berikan, ya, dia semacam teguran, ujian yang berat. Nah, sahabat-sahabat, yang pertama, kalau dia seorang non-muslim, ya, atau kita sebut kafir lah, karena orang-orang yang di luar Islam kan sebutannya kafir, ya, orang yang hatinya tertutup, tidak bisa menerima dan tidak mau menerima kebenaran Islam, itu kafir. Maka semua, ya, karunia, semua harta, semua kenikmatan yang Allah berikan, apakah itu kesenangan hidup, apakah itu kenikmatan dunia, dan ini sesungguhnya adalah semata-mata karena kemurahan Allah, ya, karena kemurahan Allah. Kenapa sih Allah memberikan dunia kepada mereka, memberikan kesenangan dunia kepada mereka, memberikan kemurahan dunia kepada mereka? Saudaraku, sahabat saudaraku seiman, seakidah, seislam, dunia itu Masya Allah begitu hina di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu begitu remeh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dunia itu tidak diberikan kepada orang-orang yang beriman secara menyeluruh. Kenapa? Karena dunia itu betul-betul remeh. Dunia itu betul-betul kecil. Untuk orang beriman ada kehidupan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih menguntungkan, yang jauh lebih mengekalkan. Makanya biarin dunia dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Tapi kalau dia terus-menerus berada dalam kekafirannya, sementara kenikmatan terus disuguhkan oleh Allah, maka itu namanya istidroj. Dalam surah Ali Imran ayat 178 Allah katakan, dan janganlah sekali-kali orang kafir mengira bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka, melainkan supaya bertambah-tambah dosa mereka. Ya, jadi jangan iri. Kita bersyukur Allah berikan kita hidup, bersyukur Allah berikan kita hidayah, bersyukur Allah berikan kita kekuatan taat. Itu yang lebih baik. Ya, seorang ulama besar Said Qutb mengatakan berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 178 ini, ya, kata beliau, itu hanyalah fitnah, dan itu hanyalah tipu daya yang kuat, dan itu adalah istidroj yang sangat jauh. Jadi sahabat, harta, kekuasaan, kenikmatan dunia itu bagi orang-orang kafir itu sudah pasti merupakan istidroj. Apa itu istidroj? Penangguhan hukuman, ya, yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Diberikan dulu kenikmatan-kenikmatan dunia. Maksudnya itu supaya mereka mikir, ini sebetulnya dunia siapa sih yang punya? Ini sebetulnya kenikmatan siapa sih yang ngasih? Ini sebetulnya kesenangan dari mana sih datangnya? Nah, kalau hati mereka ternyata tidak terbuka, bahkan tetap menutup diri menerima kebenaran dan tidak tahu siapa yang memberikan kenikmatan, ini namanya istidroj, ya. Tapi kalau mereka kemudian sadar, dia merenung, ya, ternyata hidup ini memang ada yang memilikinya, ternyata rezeki ini memang ada yang mendatangkannya, ternyata kesenangan ini memang ada yang memberikannya, ya. Dan sadar mereka membuat mereka kemudian masuk Islam, maka itu bukan istidroj. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali memang ada kesadaran hati, ya, kebeningan diri, kebersihan jiwa dari orang-orang yang memiliki sifat itu. Nah, sahabat-sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Kemudian kalau ada orang Islam, seorang Muslim, ya, maka apa yang menjadi kesenangan, ya, apa yang menjadi kenikmatan dunia, selain itu adalah karunia Allah. Pasti
Ya karena semua hidup ini kan karunia dari Allah. Kita punya mata, telinga, mulut, hati, tangan, kaki, rambut, itu karunia Allah. Tetapi kalau kita diberikan kesenangan, kita diberikan kesulitan, kita diberikan kenikmatan duniawi, ya, maka itu merupakan ujian. Jadi ujian, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ini bedanya antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Kalau kita diberikan kesenangan, itu hakikatnya sama pada saat kita diberikan keburukan. Dua-duanya adalah ujian. Ya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, mereka lupa, mereka terlena. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup, tapi mereka sadar, mereka menerima. Ya, jadi kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Makanya yang mendapatkan kehidupan dalam kategori buruk, apakah itu rezekinya kurang panjang, kurang banyak, ya, materinya sulit, kehidupan rumah tangganya morat-marit, ya, ini ujian. Allah berikan kita semuanya itu untuk menguji. Dan hampir semua nabi yang diutus oleh Allah, mereka hidupnya itu tidak bahagia dalam pengertian kepemilikan dunia. Kesulitan datang setiap waktu kepada mereka. Tapi mereka sadar ini ujian Allah. Ya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, sahabat saudaraku, jangan pernah kita merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Ya, lebih-lebih tetangga kita orang-orang non-muslim. Setiap hari mobilnya ganti, setiap minggu rumahnya dicat baru, ya. Setiap bulan perawatan rumahnya diganti. Ya, sekarang sih nggak terlalu bangga, ya. Di zaman kita hari ini, Masya Allah, apa sih yang tidak bisa kita lakukan walaupun kita tidak terlalu banyak uang? Ya, kalau ada orang yang setiap hari pulang kerja gonta-ganti mobil, ya paling-paling itu mobil Grab, ya. Kan bisa kita tanya, kok setiap hari ganti mobil, ya? Nah, kita juga bisa. Kita punya uang gak terlalu banyak, yang penting punya aplikasi Grab. Kita mau kemana, ya? Ternyata tiba-tiba datang mobil bagus di rumah kita. Kita dibawa. Nanti pulang begitu lagi. Jadi bisa kita menikmati sesuatu yang orang lain nikmati. Dan kita tidak terlalu bangga sekarang, ya. Orang bisa menduga kenapa dia gonta-ganti mobil, sebab memang bukan mobil dia, mobil Grab, ya. Kita mau pakai motor yang mana? Silahkan saja, tinggal datang ke rumah kita, persis di depan pintu, kita naik. Sesuai dengan tujuan kita turun. Nanti kita pesan lagi, ya, sampai di depan pintu rumah kita. Kita sudah jadi bos sekarang, ya, kecil-kecilan. Baik. Jadi sahabat saudaraku, ini persoalannya adalah istidraj yang tadi kita bicarakan terkait tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang di luar Islam. Nah, kemudian berkaitan dengan umat Islam, orang-orang beriman, ya, kita diuji, kesenangan itu diuji, kemudahan hidup itu diuji. Kalau kita lolos, ya, dalam ujian yang Allah berikan ini, ya, kalau kita bisa mendapatkan kesabaran dari ujian ini, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Kita manfaatkan semua apa yang Allah miliki. Kita jadikan dunia yang Allah berikan sebagai sarana untuk menuju akhirat kita. Maka harta yang kita miliki itu menjadi keberkahan bagi kita. Harta yang kita miliki menjadi karunia terindah bagi kehidupan kita, ya. Jadi sahabat, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika seorang muslim, ya, tidak kuat jiwanya,
kemudian dia terlena, kemudian dia lupa, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah akibat kesenangan-kesenangan yang Allah berikan itu, bahkan kemudian menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, harta itu menjadi musibah bagi dirinya, dan kemudian Allah menarik kenikmatan itu agar ia kembali ke jalan yang benar. Dan itu berarti Allah masih sayang. Itu berarti Allah masih menghendaki kebaikan baginya. Nah itu. Dan kebanyakan memang kalau kita dapat harta, kita dapat kemudahan hidup, kita jadi lupa. Kita lebih cenderung terlena. Oleh karena itu mudah-mudahan saja kita, terutama yang mendengar kajian Sentuhan Nurani ini, nuraninya betul-betul tersentuh. Dunia itu bukan tujuan, dia sebagai wasilah, dia hanya sebagai sarana. Dunia itu adalah persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Nah tadi kemungkinan yang pertama, jadi kalau misalnya seseorang itu mendapatkan kenikmatan dan kemudian tidak bersyukur, maka itu menjadi musibah baginya. Nah, yang kedua, kalau hartanya itu menjadi musibah bagi dirinya, tetapi Allah justru semakin melimpahinya dengan berbagai kesenangan, kemudahan, segala keinginannya terkabul, dan segala kenikmatannya mampu diraihnya, maka itu adalah istidraj. Kata Nabi, apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba di dunia ini apa yang hamba itu suka atau apa yang hamba itu inginkan, sedang hamba itu selalu berbuat kesalahan, kemaksiatan, maka itu adalah istidraj. Nah sahabat-sahabat, jadi kita lagi-lagi jangan terlena, harus waspada. Jangan iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebab sesuatu yang dimiliki oleh orang lain sesungguhnya mungkin saja itu adalah istidraj yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Oleh karena itu kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Kita jangan sakit hati kalau tetangga begini begitu. Jangan iri kalau tetangga punya ini punya itu. Jangan tertipu dengan penampilan seseorang yang menurut kita hebat. Sekarang apa sih lagi-lagi yang tidak bisa dilakukan? Orang berpenampilan hebat, berdasi, keluar masuk mobil. Bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Makanya kita jadi teringat ada satu nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata beliau, jagalah agar engkau tidak tertipu oleh kaum pemuja dunia. Siapa mereka? Mereka yang merasa aman, mereka yang merasa tentram dengan kehidupannya. Kemudian mereka terlunta-lunta tersesat dalam hutan rimbanya dan terbenam dalam kenikmatannya. Di dalam satu kitab Nahjul Balaghah itu sahabat Imam Ali mengatakan, jadi nasihat-nasihat Imam Ali itu banyak diungkapkan di sebuah kitab yang namanya Nahjul Balaghah. Nah, sahabat-sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu beberapa karakter yang termasuk dalam pemahaman-pemahaman tentang istidraj. Nah, secara gamblang ada ciri-ciri yang memang jelas bahwa itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada seseorang. Apa ciri-ciri sesuatu itu disebut istidraj? Kalau seseorang memiliki keimanan, memiliki semangat beribadah, dan kemudian keimanan dan ibadahnya itu melemah, imannya lemah, ibadahnya enggak kuat, tetapi dia diberikan kesenangan hidup,
dia diberikan harta yang melimpah. Maka itu salah satu ciri dari istidraj. Ya, ciri dari istidraj. Yang kedua, kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kejahatan, dosa terus-menerus, tapi kemudian hidupnya terlihat sukses. Kan ada orang yang hidupnya bergelimang kejahatan tapi sukses ya. Ternyata ada orang yang jahat tapi sukses ya, kejahatannya sukses. Wah, dia bisa berbuat korupsi dan lain sebagainya, sukses korupsinya lah. Ya. Banyak kesalahan, banyak berbuat dosa, tapi sukses, ya, hartanya melimpah. Maka itu masuk dalam kategori istidraj. Lagi-lagi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hai anak Adam, ingat, ya, waspadalah. Bila kau lihat Allah atau Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan kemaksiatan, waspadalah. Selain memang itu bentuk karunia, tetapi itu adalah istidraj. Allah tengah memberikan kamu penangguhan. Ya, bahkan yang berikutnya ada orang yang hidupnya itu pelit betul. Pelit, alias medit, alias koret, alias kikir ya. Tapi aneh, hartanya semakin banyak. Ya pasti orang pelit itu karena hartanya nggak berkurang ya. Ada orang kikir, tapi kenapa sih kok Allah kasih mudah ya rezekinya? Padahal tetangga sebelah dibiarkan susah, sementara dia melimpah kemewahannya. Ya, apa kata Al-Quran? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, lalu dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah ini, jadi ini buat orang pelit, orang pedit ya. Jangan dikira bahwa harta itu akan mengekalkan hidupnya. Enggak lama itu kita punya harta, enggak lama kita punya waktu, enggak lama kita hidup di dunia. Bahkan orang yang mengumpulkan harta, kadang-kadang mereka hidupnya tidak pernah tenang. Semakin banyak harta, hidupnya semakin cemas. Bahkan rasa takut semakin mendekatinya. Melihat orang yang berharta banyak, musuhnya juga pasti banyak. Dan yang paling pasti bahwa ketika orang membawa hartanya, ya, banyak mata-mata jahat yang selalu menatapnya. Wah, ini dia. Ini sasaran. Ya, apalagi kalau ada seorang ibu yang usianya maaf sudah ringkih, tapi memperlihatkan aksesorisnya, ya itu pasti akan menjadi sasaran orang-orang jahat kepadanya. Wah ini, ya rezeki nomplok kata sang penjahat. Udah tua, punya harta banyak, dia nggak bisa berbuat apa-apa ketika hartanya dijambak orang. Jangankan lari, berjalan aja sudah capek ya. Makanya untuk orang-orang yang pedit, jangan mengira bahwa hartamu itu kekal. Ya. Jadi ayat ini bercerita tentang orang yang kikir, orang-orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, dan ia mengira bahwa harta yang ditumpuknya itu akan mengokohkan posisi dan kekuasaannya di bumi. Ya, maka Allah akan menjadikan itu istidraj. Dengan sengaja makin kikir makin kaya, makin pelit makin tambah harta, ya, makin koret makin menumpuk. Nah, sehingga orang itu semakin yakin bahwa sifat kikirnya itulah yang menyebabkan dirinya kaya. Maka pada saat itulah sesungguhnya istidraj datang kepadanya. Atau ada orang yang merasa tidak pernah sakit. Ya, konon katanya Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ya, begitu kuatnya dia, begitu hebatnya dia, karena dia merasa tidak pernah sakit sampai-sampai dia lupa diri. Dia ngaku jadi Tuhan. Ya, dia ngaku jadi Tuhan. Akhirnya apa? Pun dia hancur tenggelam di Laut Merah dengan bala tentaranya ketika mengejar Nabiullah Musa alaihi salam. Ya, dia sombong kemudian, dan pada akhirnya kesombongan itu menghancurkan dirinya. Inilah yang disebut dengan istidraj.
Oleh karena itu, sahabat saudaraku yang budiman, apapun keadaan kita hari ini, ya sesulit apapun hidup kita saat ini, sesungguhnya kesulitan, musibah yang datang, penyakit yang muncul, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, itu adalah bagian dari ujian yang Allah datangkan kepada kita. Ya, hidup ini adalah pelaksanaan, memanfaatkan apa yang Allah berikan dan meyakini apa yang tengah Allah tetapkan. Jadi sebetulnya kita tidak akan pernah keluar dari garis takdir kehidupan. Oleh karena itu, mari sahabat saudaraku, kita harus betul-betul punya keyakinan apapun yang terjadi selalu ada hikmah di balik semua peristiwa. Jangan kita pernah berkeluh kesah, karena itu hanya akan melemahkan kita. Ya, jangan kita kemudian bersedih berkepanjangan, sebab itu hanya akan menambah kepedihan. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan, bersabarlah dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dengan syukur dan sabar ini, bagi kita orang-orang yang beriman, maka kemuliaan akan Allah datangkan kepada kita. Baik sahabat saudaraku, terima kasih ya. Jangan panjang-panjang. Lagi pula waktunya memang saya harus undur diri. Insya Allah kita akan kembali pada kesempatan yang lain. Demikian sahabat saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Anwar Ansari Mahdum, undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.